Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program BBS Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya ada di kediaman bakal calon anggota Dewan Kabupaten Bandung, mungkin dari Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Atep Suherman, biasa dipanggil Atep Rege. Betul. Ini Bapak Atep Suherman atau sehari-harinya kata dipanggil Bapak Atep Rege gitu Pak ya? Maaf nih mau nanya, kan Bapak ini salah satu mungkin bakal calon ya, katanya mungkin Partai PKB ya? Iya. Latar belakang Bapak ini ada keinginan atau mungkin ada minat untuk menjadi calon atau bakal calon anggota dewan. Apa ini latar belakangnya? Latar belakangnya karena saya merasa Terpanggil, terpanggil melihat kondisi khususnya di daerah saya, yaitu di Pangalengan, pada umumnya di Dapil 7, mungkin melihat masih banyak masyarakat yang mungkin membutuhkan calon-calon atau perhatian dari wakil-wakil mereka. Nah, di situ saya merasa terketuk hati untuk menjadikan diri saya ini bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itulah pemirsa, mungkin tidak ada niat karena lihat situasi dan kondisi masyarakat ya. Jangan sangat perlu sekali untuk menjadikan wakil rakyat katanya, karena masih banyak mungkin yang perlu mungkin dibina atau mungkin diperhatikan segi apapun. Mungkin ya ini nih Bapak mencalonkan sebagai bakal calon anggota dewan. Kira-kira apa yang skala prioritas Bapak akan diperlihatkan atau misalnya apabila nanti Bapak terpilih menjadi anggota dewan? Salah satunya apa nih yang diperhatikan oleh Bapak? Karena basic saya itu kan latar belakangnya adalah sebagai seorang pengusaha beras, maka saya akan memperhatikan masyarakat dengan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung. Bagaimana caranya supaya Kabupaten Bandung ini tidak menjadi daerah yang rawan pangan. Jadi dengan adanya calonnya terketuk hati Pak ya, untuk supaya katanya karena melihat situasi di Bandung mungkin dia pangan masih berkurang ya, karena masih perlu disupport gitu ya. Mungkin selain itu Pak apa kira-kira? Selain itu untuk pembangunan infrastruktur ini apa kira-kira yang menurut Bapak nih perlu sekali diperhatikan apa kira-kira? Yang perlu sekali ya sebagai besar itu memang di infrastruktur, terus di kebutuhan para petani, yang mana kebanyakan warga masyarakat Kabupaten Bandung ini kan sebagian besarnya adalah petani. Betul. Termasuk Pangalengan ya? Termasuk Pangalengan. Nah, itu nanti saya akan berusaha bagaimana caranya untuk bisa memakmurkan para petani, misalkan bisa beli pupuk dengan harga murah, terus jaminan penjualan produk untuk supaya tidak terjadi kerugian. Kita nanti mungkin akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Jadi mungkin juga ada niat di sana mungkin ya, karena mungkin kita juga harus ditunjang dinas-dinas pemerintahannya. Pak, kalau segi tadi kesejahteraan ekonomi ya, kira-kira yang diberdayakan ekonomi apa ini yang Pangalengan untuk menunjang nih, untuk misalkan PAD yang kesejahteraan, kira-kira ekonomi bidang lain seperti apa? Selain beras itu yang harus misalkan dikembangkan, banyak potensi di Pangalengan ya. Kira-kira apa lah mungkin atau bidang sayuran atau gimana? Ekonomi yang akan kita kembangkan adalah mungkin ekonomi kerakyatan. Salah satunya apa? Salah satunya mungkin di sini karena mayoritas petani sayur mayur, maka kita atau saya nanti akan berusaha bagaimana supaya para petani itu bisa menjual produk-produk atau hasil panen mereka langsung kepada koperasi-koperasi yang termasuk BUMDes juga ya? Termasuk BUMDes yang akan kita nanti mungkin disiapkan wadahnya gitu kan. Salah satunya mungkin koperasi gitu ya? Ya, dengan harga yang cukup terjangkau ya.
kompetitif lah mungkin belum berapa ya. Mungkin Pak itu kan ngomong masalah ekonomi untuk bidang keagamaan, karena Bapak ini partai salah satu mungkin ya khusus mungkin untuk misalkan keagamaan sangat religi ya untuk PKB. Untuk ditingkatkan bidang keagamaan apa nih untuk masyarakat? Kalau untuk di bidang keagamaan, karena dari program pimpinan yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten sendiri kan udah menganggarkan untuk insentif buat guru ngaji, gitu kan. Nanti mungkin jumlahnya kalau saya terpilih nanti mungkin jumlahnya akan kita ajukan untuk ditambah lagi ya. Ditambah kan kalau sekarang itu sekitar di 26.000 itu kan mungkin belum tercover semua gitu. Masih banyak yang belum mendapatkan. Nah ketika nanti kalau saya terpilih, saya akan bawa ke rapat ini untuk bawa semua guru ngaji yang ada di Kabupaten Bandung itu supaya bisa mendapatkan insentif. Ini kabar gembira nih. Makanya ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang masuk untuk guru ngaji ini yang masih belum tercover, kabar gembira. Kalau nanti katanya terpilih menjadi anggota dewan atau wakil rakyat, dia akan memperhatikan sekali ya. Jadi itu sangat sekali. Jadi inilah mungkin salah satu sosok yang mungkin didambakan oleh masyarakat karena seorang agamis, walaupun dia pengusaha, tapi dia memperhatikan di bidang agama. Salah satunya mungkin guru ngaji, Pak ya. Ya mudah-mudahan ini semuanya mungkin yang melihat menonton ini mungkin salah satu figur yang harus Anda pilih atau perhatikan karena ini memperjuangkan tentang guru ngaji. Selain itu Pak, untuk mungkin kan di sini tidak cukup rohani juga. Ini di bidang olahraga, hiburan, seperti apa pengalengannya Pak? Untuk dikembangkan supaya kan banyak kreatif di Pangalengan. Menurut Bapak seperti apa nih Pak? Ya nanti kalau untuk bidang itu kita juga mungkin akan bantu semaksimal mungkin apa yang kita bisa bantu ya kita akan bantu gitu. Karena dari segi perusahaan sendiri dari kemarin-kemarin ketika ada kegiatan-kegiatan sosial sosial atau olahraga di wilayah Pangalengan biasa saya juga suka mensupport gitu untuk kegiatan-kegiatan tersebut seperti misalkan acara turnamen badminton, turnamen voli bola gitu, atau bola voli. Sering menyumbang sering termasuk ada turnamen sepak bola juga gitu karena potensi Pangalengan itu di bidang olahraga sangat berpotensi banyak ya atlet-atlet yang nasional ya banyak kayak Tabel Hidayat itu kan banyak atlet juga ya muncul dari daerah Pangalengan. Nah nanti mungkin kita akan melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah sepak bola, sekolah-sekolah badminton dan kegiatan-kegiatan bola voli. Betul. Pak, kalau di bidang pendidikan, karena kita juga kan nanti kan otomatis ketika ada di wakil rakyat Kabupaten Bandung, salah satu mungkin melihat keberadaan pendidikan ya. Ini walaupun nanti Bapak walaupun di bidang mana, tapi ini persiapan sekali ya untuk di bidang pendidikan. Apa yang harus ditingkatkan akhirnya? Di bidang kita dulu Pak, jangan dijawab. Kita lihat dulu sebentar setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan setelah tadi jeda. Mungkin kami akan mengorek nih bakal calon dari PKB ini karena dia sangat semangat. Karena jiwa muda, semangat muda juga seorang pengusaha. Jadi ini sangat dinanti oleh mungkin pemirsa atau mungkin masyarakat. Karena salah satunya tadi sudah dibahas katanya ingin meningkatkan tentang mendapat insentif guru ngaji. Ini jadi masyarakat yang menanti sekali nih seorang figur yang perlu dicontoh karena belum apa-apa dia merdeka. Dan mungkin dia sosial cukup bagus juga karena setiap kegiatan dia dengan misalkan memberikan impaknya atau memberikan salah satu mungkin kebaikannya sudah berjalan. Dan di bidang lainnya juga mungkin olahraga katanya di sini banyak potensi atlet yang sangat berbobot. Jadi dia ingin lebih ada pembinaan. Ya mudah-mudahan nih segala cita apa yang diharapkan bisa terkabul. Pak, kita lanjutkan. Ini untuk pendidikan karena Bapak juga peduli lah dengan misalkan keberadaan khususnya
Kecamatan Pangalengan, umumnya Bandung. Kira-kira pendidikan yang harus ditingkatkan apa nih di sini? Kalau untuk meningkatkan pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung, kita akan pantau kegiatan belajar mengajar. Terus dari saya pribadi, kalau nanti saya menjadi anggota dewan, maka akan kita anggarkan beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu, gitu. Terutama nanti yang akan kita bantu itu dari yatim piatu, termasuk yang berprestasi, Pak ya, berprestasi para siswa berprestasi tapi tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pendidikan. Mungkin dari saya pribadi nanti akan bantu gitu. Wah, hebat sekali nih. Buat para siswa harus lebih semangat karena ada calon kita nih, bakal calon kita yang ingin memperhatikan, apalagi yang tidak mampu katanya. Dia akan memperhatikan banget, jadi untuk sedikitnya support ya, atau mungkin bantuan. Jadi ini harus disupport sekali. Dan kalau ini kan di sini Pangalengan banyak organisasi, Pak ya. Ormas maupun misalkan itu. Menurut Bapak nih, menurut Bapak nih, pantauan Bapak, apa yang harus ditertibkan atau gimana? Karena di sini banyak ormas yang sangat berpotensi, Pak. Pendidikannya tinggi, terus misalkan ada yang tinggi, cuman belum ada satu wadah yang bisa misalkan mewadahi yang lebih profesional. Menurut Bapak apalah kira-kira Bapak untuk misalnya arah ke sana nih, karena harus diapakan gitu? Untuk ormas-ormas sendiri kan, karena di masyarakat ormas itu identik dengan pungli gitu. Betul. Nah, nanti kita akan lakukan pembinaan bagaimana supaya tertib ya? Paradigma masyarakat terhadap ormas menjadi lebih baik lah. Jadi jangan mengandalkan istilah katakan banyak perusahaan-perusahaan yang ini dari ormas ini, tapi nanti kita akan lakukan pembinaan supaya citra ormas itu sendiri kalau dibawa ke arah yang lebih baik. Kita bikin suatu wadah legalitas di perusahaan juga supaya jangan tercipta punya pemikiran yang negatif bahwa ormas itu negatif. Tidak semua ormas ya. Mungkin ada ormas yang mungkin tidak jelas gitu, tidak. Di sini juga banyak ormas-ormas yang sudah positif gitu. Positif dalam arti mereka mengajukan pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan dengan memakai legalitas seperti CP, PT dan lain-lain, dan itu menurut saya sangat baik gitu. Dan saya sendiri sangat mengapresiasi gitu kepada ormas-ormas tersebut. Ya mudah-mudahan ini bagi ormas nih ada bapak baru nih yang apabila nanti jadi bakal calon akan memperhatikan, karena yang tadinya masyarakat punya pemikiran negatif ya, ini akan nanti positif karena ormasnya akan membantu, Pak ya. Ormas karena informasi atau mungkin karya itu sangat dibantu dari ormas, dan mudah-mudahan mereka setelah ada pembinaan lebih profesional. Pak, yang lainnya mungkin untuk misalkan sekarang di bidang wisata nih Pak, untuk Pangalengan banyak wisata Pak. Menurut Bapak seperti apa supaya dikembangkan lagi, supaya maju, gimana? Kalau Bapak ini untuk wisata gimana menurut Bapak? Nah, untuk wisata sendiri kita akan berusaha mengembangkan dengan memohon mungkin kepada pihak-pihak PTPN, pihak-pihak perhutani, supaya ketika ada potensi wisata di Kabupaten Bandung untuk tidak dipersulit masalah perizinan gitu, masalah PKS-nya gitu. Kita akan bantu nanti untuk membicarakan dengan pihak-pihak perkebunan, baik perhutani, dinas-dinas juga ya, dinas-dinas juga nanti kita akan. Inilah mungkin ya wisata katanya akan sedikitnya disupport ya, karena mungkin kalau selama ini masih perizinan masih agak kurang atau misalnya masih responnya kurang. Insya Allah ini Bapak calon legislatif ini ingin mensupport karena lihat potensi di Pangalengan sangat banyak ya, yang misalkan yang nilai jualnya karena sudah mendunia atau mungkin nasional ya. Ini mudah-mudahan dengan adanya Bapak ini nanti terpilih menjadi lebih baik ya Pak. Mungkin harapan Bapak terhadap masyarakat dan mungkin apa yang diharap Bapak
untuk misalkan lancarnya Bapak menduduki calon anggota DPR? Apa yang diharapkan? Sebentar dulu Pak, jangan dijawab. Kita rehat dulu sebentar setelah kita teruskan ngobrol kita masih dalam program BBS, yaitu bincang-bincang santai bersama bakal calon legislatif dari DP7 Pak ya. Ya khususnya nih di Kecamatan Pangalengan dengan Bapak Atep Suherman atau Atep Rege ini mungkin bakal calon ini sangat berpotensi sekali nih. Pak, kita lanjutkan lagi mungkin harapan Bapak nih kepada masyarakat khususnya di DP7 Pak ya. Apa yang diharap sehingga Bapak lancar untuk misalkan Anda memperoleh suara, menduduki jabatan sebagai anggota DPR. Apa yang diharap Bapak? Harapan saya terhadap masyarakat, karena saya ini kan baru pemula dalam berpolitik. Jadi saya banyak dengar bahwa politik di Indonesia gitu, betul. Atau di Kabupaten Bandung banyak istilah serangan fajar atau money politik. Nah, harapan saya terhadap masyarakat jangan mau diiming-imingi hanya dengan uang 25.000 sampai 50.000 untuk masa jabatan 5 tahun. Gitu. Untuk itu maka mohon dipahami kalau ada calon yang bagi-bagi uang gitu, nanti silakan aja, itu mah rezeki. Tapi terkait pilihan, masyarakat harus punya prinsip gitu. Prinsip memilah dan memilih bahwa calon yang mereka usung itu lihat bibit, bebet sama bobotnya gitu. Jangan sampai memilih calon yang hanya bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan sendiri. Betul, ajas manfaat juga ya. Ajas manfaat. Nah, saya berharap kepada masyarakat, pilihlah calon-calon yang betul-betul akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Termasuk gitu. Mungkin masyarakat warga setempat ya, warga pribumi ya, atau mungkin gitu. Mungkin kalau ini mungkin untuk lebih amanah lagi Pak ya. Untuk kedepannya Pak, mungkin salah satunya mungkin apa yang akan diberdayakan, sekali lagi disampaikan ke masyarakat, kira-kira Bapak terpilih apa akan misalkan dipotensikan, atau mungkin akan program Bapak yang progresif, salah satunya apa Pak kira-kira? Program saya kalau saya terpilih nanti mengutamakan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu gitu. Jadi selain dari aspirasi, mungkin saya nanti karena saya basicnya seorang pengusaha, nanti dari perusahaan saya juga mungkin akan ada CSR-nya untuk disalurkan terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi tempat usaha saya. Itulah mungkin salah satu mungkin harapan Pak bakal calon ini, Bapak Atep Suherman atau dipanggil Pak Atep lagi ini. Katanya pilihlah calon yang betul-betul putra daerah Pak ya, karena yang membangun biasa putra daerah kan. Yang mudah-mudahan nih sebagai putra daerah yang muda, berpotensi, juga punya peluang keras untuk memujuk masyarakat, bisa dengan amanah Pak ya, amanah juga mau sampai ke masyarakat. Mudah-mudahan pemirsa jangan salah pilih, katanya jangan dengan cuma 20.000 itu tergiur dengan iming-iming, padahal yang jelas putra daerah Pak ya yang akan membangun daerah sendiri. Mungkin sedikit lagi Pak sampaikan ke masyarakat harapan Bapak untuk segera memilih, atau mungkin nanti saatnya untuk fokus ke Bapak. Buat masyarakat di Kabupaten Bandung khususnya Dapil 7, dalam memilih wakil anggota dewan, pilihlah sesuai dengan kesukaan atau mungkin dengan, kalau suka dengan wajah pilih karena suka dengan wajah, kalau suka dengan programnya pilihlah karena suka terhadap programnya. Ya intinya jangan mau disogok lah gitu. Jangan dan pilihlah putra daerah Pak ya. Pilihlah putra-putra terbaik dari Dapil 7 gitu. Ya mungkin banyak nanti saya tidak mengharuskan bahwa harus pilih saya, atau yang suka terhadap saya silahkan pilih saya. Kalau yang tidak, masih banyak calon-calon lain yang ada di wilayah Dapil 7. Tapi tetap pilih Bapak. Tapi saya berharap
tetap saya diprioritaskan untuk dipilih gitu. Bagus kan. Ya itulah Gogo orangnya sedikitnya walau serius agak humor juga. Boleh memilih orang lain tapi tetap saya yang dipilih. Jadi inilah Pak Atep Suherman, Pak Atep Pegi yang biasa nih orangnya diem tapi ketika berbicara sedikit mungkin menghibur kita, humor kita. Ya mudah-mudahan Pak calon mungkin dalam waktunya nanti tidak ada hal merintang. Dan mungkin ini salah satu potensi putra daerah khususnya di Kecamatan Palengan, Desa Pangalengan yang betul-betul harus menjadi perwakilan masyarakat ya di DP7. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan setidaknya bisa terlaksana. Pak Bacari atur nuhun karena waktunya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara yang lain. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Cukup sekian acara BBS Bincang Sate dari kediaman Bapak Atep Suherman yaitu Bapak Atep Rege yang mana insya Allah dia akan menjadikan salah satu calon di anggota DPR RI atau legislatif di Partai PKB. Mudah-mudahan apa yang cita-cita diharapkan bisa terkabul dan sekali lagi jangan salah pilih, inilah salah satu figur yang harus misalkan dipilih karena punya potensi untuk pengembangan daerah juga sangat peduli ke masyarakat. Terima kasih Pak Calon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.